Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayuhat talamid wa tilmidat ila al-fasl as-sabi' kaifa halukum al-an asa an takunu fi sihhah wa afiyah. Fi hadhihi al-hisbah sanata'allamu al-lughata al-arabiyyah an mubtada wa khabar thumma khabar muqaddam wa mubtada muakhkhar. Anak-anakku kelas 7, bagaimana kabar kalian? Semoga semuanya sehat. Baiklah, pada kesempatan kali ini kita akan belajar bahasa Arab, yaitu tentang materi baru mubtada khobar serta khobar muqaddam dan mubtada muakhkhar. Hayya nabda ad-dirasah bi qira'atil basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Jadi anak-anak, kita pada hari ini akan belajar dua pola kalimat ya, dua susunan kalimat atau at-tarkib. Yang pertama yaitu mubtada dan khobar. Yang kedua adalah khobar muqaddam dan mubtada muakhkhar. Tapi sebelum masuk ke materi, kita harus pahami dulu apa itu kalimat dan apa itu jumlah. Jadi kalimat itu artinya kata, sedangkan jumlah itu artinya kalimat. Nah, kalimat itu adalah susunan dari beberapa kata. Jadi al-jumlah ya, kalimat tatakawwanu min kalimah. Nah, jadi jumlah adalah atau kalimat adalah susunan dari beberapa kata. Yang pertama kita akan belajar dulu tentang pengertian atau definisi daripada mubtada dan khobar ya. Jadi mubtada dan khobar ini terdiri dari dua kata. Yang pertama adalah mubtada, yang kedua yaitu khobar. Mubtada apa itu? Mubtada adalah huwa ismun marfu'un fi awalil jumlah. Artinya mubtada adalah kata benda yang dibaca marfu' atau dhammah dan berada di awal kalimat, yang biasanya sering disebut dengan subjek. Kemudian kita akan menginjak ke khobar. Khobar al-khobaru wa ismun marfu'un musnadun ilaihi. Khobar adalah isim marfu' ya, sama dhammah juga, yang disandarkan kepada mubtada. Jadi dia mengikuti mubtada. Nah, khobar ini juga sebagai penjelas daripada mubtada. Jika tanpa khobar, maka mubtada tidak akan bisa menjadi sebuah kalimat yang sempurna. Atau khobar ini disebut dengan predikat. Fahimtum? Baiklah, lanjut ke ciri-cirinya. Yang pertama yaitu ciri-ciri mubtada, berada di awal kalimat ya. Tadi sesuai dengan pengertiannya ya, ismun marfu'un fi awalil jumlah. Nah, jadi mubtada ini dia berada di awal kalimat. Yang kedua, ciri-cirinya adalah berupa isim atau kata benda. Nah, yang ketiga berupa isim ma'rifat yang diawali dengan al, alif, lam. Kecuali jika nama seseorang maka tidak ada alnya. Contohnya Ahmad, ya Ahmad, tidak boleh al-Ahmad gitu, karena Ahmad ini sudah termasuk nama orang tertentu. Kemudian khobar, ciri-cirinya al-khosois minal khobar. Awalan, yang pertama yaitu berada setelah mubtada. Nah, jadi mubtada dulu baru khobar. Setelah itu ciri-ciri yang kedua berupa isim nakiroh yang diakhiri dengan tanwin ya. Kalau tadi mubtada itu berupa isim ma'rifat, ada alnya di depan, akan tetapi kalau khobar ini tidak ada al ya, dia menggunakan tanwin atau dhammatain seperti itu.
Contohnya, al-misal, contoh dari kalimat yang terdiri dari mubtada dan khobar. Sini ada al-faslu wasi'un ya. Al-faslu ini kata yang berada di awal kalimat ya. Di sini dia sebagai mubtada atau disingkat dengan huruf mim. Kemudian wasi'un, kata yang jatuh atau yang terletak sesudah mubtada, maka dinamakan dengan khobar, sekaligus sebagai penjelas daripada mubtada yang artinya kelas itu luas. Contoh yang kedua, al-madrasatu kabiratun. Al-madrasah mubtada atau disingkat dengan huruf mim, kemudian khobar, kemudian kabiratun ini yakunu khobaron, menjadi khobar. Sekolah itu besar artinya. Al-asjaru fil hadiqati, contoh yang ketiga, al-asjar ya yakunu mubtadaan, menjadi mubtada, sedangkan fil hadiqati ini menjadi khobar. Artinya apa? Al-asjar itu artinya pohon-pohon, itu fil hadiqati di dalam kebun. Catatan ya, jadi ini sangat penting sekali. Perhatikan, jika mubtada mudzakkar, maka khobar juga harus mudzakkar atau laki-laki. Contohnya seperti ada di kalimat yang pertama, al-faslu wasi'un, ini adalah contoh daripada kalimat yang mudzakkar ya. Al-faslu mubtada mudzakkar, wasi'un khobar juga mudzakkar. Kemudian jika mubtada muannas, maka khobar juga harus muannas atau perempuan. Ciri-cirinya terdapat tak marbutoh di akhir kata. Jadi anak-anak, khobar itu selalu mengikuti mubtadanya. Nah, jika muannas juga, jika mubtadanya muannas, maka khobarnya juga harus muannas. Contohnya yang muannas adalah al-madrasatu, ada tak di belakangnya. Al-madrasatu kabiratun. Nah, al-madrasatu kabirun itu salah ya, harus sesuai antara mubtada dan khobarnya. Al-madrasatu kabiratun. Contoh yang ketiga ya tadi keterangannya seluruh keterangan tempat berkedudukan sebagai khobar. Nah, al-asjaru mubtada fil hadiqati ini artinya di dalam kebun merupakan dzaraf makan atau keterangan tempat, maka dia kedudukannya pasti sebagai khobar. Paham ya anak-anak? Nah, ini adalah beberapa contoh yang salah yang sering sekali Bu Ulfa jumpai ketika mengajar dalam materi ini ya. Jadi Al-Kitabul Jamilu ini bukan termasuk susunan mubtada dan khobar. Yang benar gimana? Al-Kitabu Jamilun ya. Jadi kalau khobar itu tidak boleh ada alnya, tapi menggunakan tanwin di belakang atau menggunakan domatain. Al-Kitabu Jamilun. Yang ada alnya itu hanya mubtadanya saja. Atau yang kedua ini juga salah. Faslun wasi'un. Yang benar gimana? Al-faslu wasi'un. Yang pertama ada al ta'rifnya, yang kedua menggunakan tanwin atau merupakan isim nakirah, tidak ada alnya. Yang ketiga, Ahmadu Jamilatun. Ini kenapa kok salah? Ya, karena Ahmad ini mudzakkar sedangkan khobarnya ini muannas. Salah ya. Harus sesuai antara mubtada dan khobar. Yang benar adalah Ahmadu Jamilun. Hakada. Fahimtum? Paham ya anak-anak? Oke, kita sekarang langsung lanjut ke pola jumlah atau kalimat yang kedua yang terdiri dari khobar muqaddam dan mubtada muakhar. Oke, pengertiannya dulu at-ta'rif. Khobar muqaddam adalah khobar yang didahulukan. Sebagaimana tadi sudah kita pelajari bahwasanya khobar itu sebenarnya letaknya setelah mubtada, ya kan? Nah, tetapi pada kondisi tertentu khobar itu bisa ditaruh di depan. Nah, khobar yang diletakkan di depan ini disebut dengan khobar muqaddam. Nah, sekarang kebalikannya,
mubtada yang harusnya di awal letaknya kemudian ditaruh di akhir, ini disebut dengan mubtada muakhor, artinya mubtada yang diakhirkan. Tuh, baiklah, sebelum masuk ke contoh yang lebih lanjut, kita harus tahu dulu ya dzaraf makan yang nanti ini akan kita gunakan contoh untuk membuat kalimat khobar muqaddam dan mubtada muakhor. Kefi artinya di dalam, ala di atas, tahta di bawah, fauqa di atas tapi jauh tidak nempel dengan bendanya, janiba di samping, amama di depan, waro'a di belakang. Jadi anak-anak ini semuanya namanya adalah dzaraf makan atau kata keterangan tempat. Nah, ini dicatat kata benda yang terletak setelah dzaraf makan ya. Ini dzaraf makan wajib berharokat kasroh. Misalkan fil baiti, di dalam rumah, ti. Jadi kata yang terletak sesudah dzaraf makan ini wajib berharokat kasroh. Contohnya alal maktabi, di atas meja. Contoh daripada khobar muqaddam dan mubtada muakhor. Nah, sebelum kita paham ini khobar muqaddam dan mubtada muakhor, maka kita harus terlebih dahulu memahami mubtada dan khobar ya. Contoh daripada mubtada dan khobar adalah al-hadiqatu amamal baiti. Nah, al-hadiqah mubtada, amamal baiti khobar. Artinya apa? Kebun itu di dalam rumah. Kemudian dijadikan khobar muqaddam dan mubtada muakhor, maka dibalik. Yang awalnya khobarnya di belakang ditaruh di depan. Jadinya amamal baiti hadiqatun. Alnya dibuang diganti dengan tanwin. Artinya di depan rumah ada kebun. Nah, khobar yang dapat menjadi khobar muqaddam adalah yang berupa syibhul jumlah atau jar majrur atau yang menunjukkan keterangan tempat, bukan khobar yang berupa kata sifat ya. Seperti ini anak-anak. Jadi ini khobarnya ini adalah kata keterangan tempat, maka dia bisa berubah menjadi khobar muqaddam. Nah, tetapi jika kata sifat maka tidak bisa dirubah menjadi khobar muqaddam. Sunahnya tetap mubtada khobar, seperti itu. Kemudian ini selanjutnya keterangannya, pada perubahan mubtada muakhor alnya dihilangkan ya. Jadi ini amamal baiti bukan al hadiqatu tapi hadiqatun, dan harokatnya menjadi tanwin atau dhomatain. Nah, amamal baiti hadiqatun. Al-misal tsani, contoh yang kedua, al asmaku fil birkati. Al asmaku mubtada, fil birkati khobar, artinya ikan-ikan itu di dalam kolam. Kemudian kita rubah menjadi susunan khobar muqaddam dan mubtada muakhor, maka dibalik ya, menjadi fil birkati asmakun, khobarnya ditaruh di depan, khobar muqaddam. Kemudian mubtadanya ditaruh di akhir atau mubtada muakhor, menjadi artinya di dalam kolam ada ikan-ikan. Paham ya anak-anak? Baiklah, cukup sekian materi hari ini. Syukron katsiro, semoga ilmunya bermanfaat. Akhirul kalam, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.